Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk mengikuti e-learning pada hari ini. Welcome to my class. Selamat datang di kelas Bunda Atin, yaitu Science Class. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu dan perubahan wujud zat serta penguapan. But before we start our lesson today, let's pray basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Disiapkan buku paket IPA terpadunya dan juga alat tulisnya ya. Are you ready to learn? Okay, that's good. Here we go. Sebelum Bunda melanjutkan materi, Bunda ingin bertanya kepada anak-anak. Masih ingatkah anak-anak tentang apa itu kalor? That's good. Jadi kalor itu merupakan ukuran banyaknya panas yang mengalir pada suatu zat. Nah, untuk hari ini kita masih membahas tentang kalor ya. Tetapi pada materi yang berbeda, yaitu pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu dan juga perubahan wujud zat. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu kita membahas pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu. Nah, di sini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah massa dan yang kedua adalah kalor jenis. Untuk menaikkan suhu pada jumlah zat yang berbeda, maka jumlah kalor yang diperlukan juga berbeda. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak massa suatu benda, maka semakin banyak pula kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya. Faktor yang kedua adalah berkaitan dengan kalor jenis. Nah, di sini untuk jenis zat yang berbeda dengan massa yang sama, maka jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda itu jumlahnya juga berbeda. Dapat dikatakan bahwa kalor yang digunakan dalam menaikkan suhu itu bergantung pada kalor jenis suatu benda. Selanjutnya kita bisa menghitung jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu dengan menggunakan rumus Q sama dengan C dikali M dikali delta T. Nah, di sini Bunda ada cara unik loh agar anak-anak bisa untuk menghafal dengan cepat rumus untuk menghitung kalor, yaitu kicamat. Nah, diingat-ingat ya, rumusnya adalah kicamat, di mana Ki merupakan banyak kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu, kemudian C merupakan kalor jenis zat, kemudian M itu massa, dan delta T itu merupakan perubahan suhu. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba kerjakan soal berikut ini ya. Minyak tanah bermassa 500 gram dipanaskan hingga suhunya naik 10 derajat Celcius. Jika kalor jenis minyak tanah 2,2 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius, hitung banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan minyak tanah tersebut. Penyelesaiannya diketahui massa atau M itu sama dengan 500 gram. Nah, di sini kita jadikan kilogram terlebih dahulu ya, maka 0,5 kilogram. Selanjutnya delta T sama dengan 10 derajat Celcius. Kemudian C atau merupakan kalor jenisnya yaitu 2,2 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Ditanyakan Q yaitu banyaknya kalor yang diperlukan. Maka jawab Q sama dengan C kali M kali delta T.
sama dengan C-nya adalah 2,2 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius dikali dengan masanya yaitu 0,5 derajat Celcius dikali delta T-nya yaitu 10 derajat Celcius. Maka dihasilkan 1,1 dikali 10 pangkat 4 Joule atau 11.000 Joule. Nah, sampai sini saja sudah benar, sudah boleh, atau mau dilanjutkan lagi menjadi kalori, maka harus dikali dengan 0,24 kalori, maka hasilnya adalah 2640 kalori. Pembahasan yang berikutnya adalah kalor dapat mempengaruhi perubahan wujud zat. Nah, berkaitan dengan perubahan wujud zat, di sini ada perubahan wujud zat yang memerlukan kalor dan ada perubahan wujud zat yang melepaskan kalor. Nah, apa saja ya? Adakah yang tahu? Oke, benar sekali. Jadi, perubahan wujud zat yang memerlukan kalor, contohnya adalah menguap, mencair, dan juga menyublim. Nah, yang pertama adalah menguap. Menguap itu merupakan perubahan wujud zat dari cair menuju gas. Contohnya adalah ketika kita memanaskan air. Nah, di atas air yang mendidih itu akan timbul uapnya. Nah, di sini terlihat bahwa pada proses pemanasan air itu memerlukan kalor. Yang kedua adalah mencair. Mencair itu merupakan perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Contohnya adalah ketika kita meletakkan es batu di tempat terbuka. Nah, lama-kelamaan es batu itu akan mencair karena udara di sekitar itu mengandung kalor. Yang ketiga adalah menyublim. Nah, menyublim ini merupakan perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Contohnya adalah ketika kita meletakkan kapur barus di dalam almari. Nah, semakin lama kapur barus itu diletakkan di dalam almari, maka dia akan menguap dan habis. Nah, makanya di dalam almari itu mengandung kalor sehingga menyebabkan kapur barus yang bentuknya semula padat menjadi habis, menguap menjadi gas. Sedangkan proses perubahan wujud zat yang tidak memerlukan kalor atau melepaskan kalor itu contohnya adalah membeku dan mengembun. Nah, untuk membeku ini yaitu perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Contohnya ketika kita akan membuat es batu ya. Nah, di situ terlihat bahwa tidak ada kalor yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah suhu dingin agar air yang semula bentuknya cair bisa menjadi padat ya, bisa berubah menjadi es. Kemudian yang kedua adalah mengembun. Nah, mengembun ini adalah proses perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Nah, anak-anak pasti pernah ya melihat embun. Embun bisa kita jumpai di atas daun pada pagi hari. Nah, daun akan terlihat basah, akan banyak titik-titik air. Pada peristiwa tersebut sangat terlihat bahwa pada perubahan wujud zat dari gas menuju ke cair itu tidak memerlukan kalor. Pembahasan yang terakhir adalah berkaitan dengan penguapan. Nah, apa ayo penguapan? Tadi Bunda sudah menjelaskan ya. Oke, benar sekali. Jadi penguapan itu merupakan proses perubahan wujud zat dari cair menuju gas. Nah,
anak-anak perlu diketahui bahwa proses penguapan itu bisa dipercepat. Caranya yang pertama adalah dengan memanaskan zat cair. Kemudian dapat memperluas permukaan zat cair. Dan yang ketiga adalah memberikan udara kering pada zat cair. Agar lebih memahami lagi tentang penguapan, Bunda berikan contohnya ya. Tadi di awal Bunda sudah menyebutkan bahwa penguapan itu dapat dipercepat, salah satunya dengan memperluas permukaan zat cair. Nah, contohnya adalah ketika anak-anak membuat teh panas. Kemudian teh panas itu ditaruh atau diwadahi dalam gelas yang kecil. Nah, bagaimana caranya agar anak-anak bisa langsung meminumnya? Oke, benar sekali, yaitu anak-anak menuangkan teh panas itu di atas cawan. Agar apa? Agar teh yang semula panas itu cepat menjadi dingin, agar kita bisa langsung meminumnya tanpa kita merasa kepanasan. Nah, ketika teh panas itu masih berada di dalam gelas yang kecil, maka permukaannya sempit. Berbeda lagi ketika kita menuangkan teh panas itu di atas cawan, maka permukaan dari teh panas itu semakin besar, ya, karena cawan itu bentuknya lebih lebar daripada gelas, sehingga teh panas yang diletakkan di dalam cawan itu akan lebih cepat proses penguapannya daripada teh panas yang masih diletakkan di dalam gelas. Itu tadi adalah penjelasan Bunda berkaitan dengan kalor dapat mempengaruhi kenaikan suhu dan perubahan wujud zat, di mana ketika kalor mempengaruhi perubahan suhu itu dikarenakan ojo mikir aku yang mikir, emang mikir itu tadi adalah penjelasan Bunda berkaitan dengan kalor dapat mempengaruhi kenaikan suhu dan perubahan wujud zat serta penguapan. Nah, kalor dapat mempengaruhi kenaikan suhu karena ada dua faktor, yaitu yang pertama karena masanya dan yang kedua karena kalor jenisnya. Kemudian kalor dapat mempengaruhi perubahan wujud zat, yaitu ada perubahan wujud zat yang memerlukan kalor dan ada perubahan wujud zat yang tidak memerlukan kalor. Yang terakhir adalah penguapan. Penguapan merupakan proses atau peristiwa dari zat cair menuju zat gas. Dari penguapan itu dapat dipercepat dengan cara memanaskan zat cair, kemudian memperluas permukaan zat cair dan mengaliri udara kering pada permukaan zat cair. Bunda harapkan anak-anak semuanya bisa paham dengan apa yang Bunda jelaskan, dan anak-anak sangat diperbolehkan untuk mencari referensi lain agar pengetahuannya semakin banyak dan semakin bertambah. Jangan lupa Bunda juga ada tantangan yang harus anak-anak selesaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Before we close our lesson today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.